nggih, sama Pak Saiful. Nggih. Ya. Bisa dimulai nggih Pak nggih? Baiklah, untuk sesi kedua akan dipresentasikan ya pengajarannya peer teaching ini oleh Pak Saiful Huda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu, suara saya bisa didengar jelas, Bu, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Semangat. Alhamdulillah semua baik dan sehat ya. Masih semangat? Masih, Pak. Insya Allah. Semangat? Tetap semangat. Oke, untuk menambah semangat, mari kita bersama-sama semangat. Sudah pada tahu caranya tepuk semangat? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, ini tolong diperhatikan ya. So, semangat. Oke, kita mulai bersama-sama. So, Oke, kita ulangi sekali lagi ya, biar tambah semangat. Alhamdulillah semua telah semangat dan siap untuk mengikuti. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk memulai pembelajaran dengan membaca Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya akan saya absen. Mas Ahmad Hanafi. Hadir. Alhamdulillah hadir. Mas Arif Rahmatullah Jamil. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir ya. Mbak Ayu Fisufiyati. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mas Hamid Ali hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ya. Mas Kusrin. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Mas Muhammad Abdurrahim. Hadir. Bapak, hadir. Oke, selanjutnya Mas Muhammad Amri. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir. Untuk selanjutnya Mbak Nurul Faikoh. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah hadir. Selanjutnya Mbak Siti Farihatul Maslahah. Hadir, Mbak? Pak. Oh, nggih, alhamdulillah. Selanjutnya Mas Samsudin. Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Alhamdulillah hadir, nggih. Anak-anakku semua, kemarin kita telah belajar tentang mengkafani
orang yang meninggal dunia bukan karena sakit COVID, bukan karena sakit jantung, sakit kanker, ataupun sakit lainnya, ataupun bahkan tidak sakit sama sekali, ya. Karena memang umurnya sudah habis, ya. Karena memang umurnya sudah habis, maka mau tidak mau nyawa harus dicabut oleh malaikat Israel. Tapi untuk pagi hari ini kita akan belajar mengkafani jenazah COVID-19. Siapa di antara kalian yang masih ingat pelajaran yang lalu tentang tata cara mengkafani jenazah yang meninggal dunia bukan karena COVID-19? Siapa yang masih ingat? Pak Abdurrahim, coba Pak Abdurrahim. Ya Bapak. Ini jenazah orang yang meninggal dunia tanpa sakit COVID itu berapa lapis kain kafan Pak Abdurrahim? Ya untuk laki-laki 3, untuk perempuan 5 Bapak. Nah, ya, bagus. Ya, alhamdulillah Mas Abdurrahim telah ingat dengan pelajaran kemarin, ya. Bagus, itu menandakan bahwa Mas Abdurrahim belajarnya giat dan sungguh-sungguh. Iya. Anak-anakku semua, sebelum saya sampaikan materi pada pertemuan kali ini, akan saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar atau KG untuk pembelajaran di pagi hari ini. KG yang pertama, 1.2, yaitu menerapkan pentingnya syariat Islam tentang kewajiban mengkafani jenazah COVID-19. 2.2, mengamalkan sikap tanggung jawab, peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk KD 3.2, menganalisis ketentuan mengkafani jenazah COVID-19. Dan untuk KD yang ke-4.2 adalah mengkomunikasikan hasil analisis tentang tata cara mengkafani jenazah COVID-19. Adapun indikator dalam materi kali ini adalah pertama, menjelaskan ketentuan mengkafani jenazah COVID-19, dan yang kedua menjelaskan hikmah dari mengkafani jenazah COVID-19. Untuk selanjutnya yang ketiga, menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi mengkafani jenazah COVID-19. Yang keempat adalah memperagakan tata cara mengkafani jenazah COVID-19. Adapun tujuan pembelajaran materi mengkafani jenazah COVID-19 adalah sebagai berikut. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode discovery learning, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep, menganalisis, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 1. Menjelaskan ketentuan mengkafani jenazah COVID-19, menjelaskan hikmah dari mengkafani jenazah COVID-19, kemudian yang ketiga adalah menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi mengkafani jenazah COVID-19. Untuk yang keempat, yang terakhir adalah memperagakan tata cara mengkafani jenazah COVID-19. Anak-anakku semua, untuk lebih memudahkan pemahaman tentang tata cara mengkafani jenazah COVID-19, akan saya putarkan video pembelajaran dan tolong diperhatikan, diamati, dan dipahami dengan baik dan benar. Baik, akan saya share screen. Astagfirullahaladzim. Aku lah apa bingung. Iki lho, aku ki mikir ke jenazah COVID-19 ki lho. Sudah bisa dilihat semua nggih? Oh, bisa Bapak. Ora iki lho. Aku tak ora kepikiran dengan sakmono. Wis saya takok Pak Huda, guru fikih. Ayo semangat. Sik. Sekolah kan sik daring, sekolah tatap muka, terus piye iki? Oh iya. Wes, saya satu bingung. Iki ndek YouTube wis ana. Pak Uda soalnya dia nge-share videonya di YouTube. Rene. Di. Sik. Tata cara pemulasaraan jenazah COVID-19 secara syar'i di MA Darul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyak isu tentang pemulasaraan jenazah COVID-19 yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Berikut kami sampaikan cara memandikan jenazah COVID-19 yang sesuai dengan syariat Islam. Dan hal ini telah dipraktekkan di beberapa rumah sakit yang menangani COVID-19, utamanya di Kabupaten Kudus. Perlu diketahui bahwa proses memandikan jenazah COVID-19 sama dengan jenazah tidak dalam kondisi COVID. Adapun yang membedakan adalah kalau jenazah COVID sebelum memandikan disemprot dulu dengan cairan disinfektan, dan sesudah selesai memandikan juga disemprot dengan cairan disinfektan. Cara mengkafani jenazah COVID-19. Pertama, bentangkan tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan dalam syariat Islam. Lalu, bentangkan plastik untuk lapis pertama di atas tali tersebut. Setelah itu, bentangkan kain kafan lapis pertama. Beri bukur pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada bukur maka dengan minyak wangi atau semisalnya. Setelah itu, bentangkan plastik untuk lapis yang kedua, dan bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis plastik tersebut. Lalu beri bukur atau minyak wangi pada kain lapis kedua. Setelah itu, bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. Beri bukur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. Kemudian letakkan mayit di tengah kain, letakkan jenazah di tengah kain. Lalu tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan plastik kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Setelah itu, tutup lagi dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Untuk selanjutnya, tutup dengan plastik lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Lalu, ikat dengan tali yang ada yang sudah disediakan. Demikian pembelajaran materi pemulasaraan jenazah COVID-19. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi ngono carane. Demikian tadi video pembelajaran telah kalian lihat bersama-sama. Tentu kalian sudah memahami apa yang disampaikan di dalam video pembelajaran tersebut. Namun apabila ada yang belum paham, saya persilahkan untuk bertanya. Silahkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Baik, kalau tidak ada, bagaimana? Ada? Oh ya. Tidak baik, ada, Pak. Ada pertanyaan, sekarang diskusi. Dalam diskusi kali ini saya bagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama, pimpinannya adalah Mas Abdurrahim, dan kelompok kedua Mas Jamil. Silakan kedua pimpinan tersebut memilih anggotanya masing-masing. Saya kasih waktu 2 menit. Sudah terbentuk kelompoknya? Oh, sudah, Bapak. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang silakan kedua kelompok mendiskusikan jawaban dari perintah berikut ini. Jadi setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran tadi, silahkan analisis tayangan video pembelajaran tersebut. Kemudian setelah selesai analisis, silahkan pimpinan kelompok mempresentasikan hasil analisis kelompoknya masing-masing. Waktu diskusi 15 menit. Silakan didiskusikan. Baik, waktu 15 menit telah habis. Silakan untuk kelompok kedua yang dipimpin oleh Mas Jamil untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Mas Jamil. Ya, Pak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kami analisis video pembelajaran yang tadi Bapak tayangkan, kami simpulkan sebagai berikut, Bapak. Yang pertama, mengkafani jenazah COVID-19 intinya sama dengan mengkafani jenazah non-COVID-19. Kemudian perbedaannya hanya jenazah COVID ditambah dengan plastik kafan dengan langkah ikhtiyat. Ya, karena ikhtiyat agar tidak terjadi pencemaran tanah dan sumber air di daerah tersebut dengan virus COVID-19. Kemudian yang kedua,
mengkafani jenazah COVID-19 harus memakai APD atau alat pelindung diri agar terhindar dari penularan penyakit COVID-19. Seperti itu, Pak, kesimpulan dari kelompok kami. Alhamdulillah, bagus sekali Mas Jamil. Kita beri aplaus untuk kelompok Mas Jamil. Baik, selanjutnya kelompok 1 kami persilahkan pimpinan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan Mas Rohim. Ya Bapak, setelah tadi mendengarkan dan menganalisis apa yang video Bapak sampaikan, saya menganalisis hampir sama Pak. Jadi mengkafani COVID-19 intinya sama dengan mengkafani COVID non yang tidak COVID Bapak. Terus yang kedua, mengkafani COVID-19 harus memakai APD karena sebagai pelindung agar terhindar dari penularan. Cuma saya tambahkan bahwasanya sakit COVID itu hanyalah salah satu sebab dari kematian. Jadi orang sakit apapun termasuk sakit COVID, kalau belum habis umurnya, pasti dia akan meninggal dan akan sembuh. Tapi jangan takut, karena yang membuat COVID adalah Allah. Namun apabila kita tetap wajib berikhtiar melaksanakan protokol kesehatan sebagai anjuran pemerintah. Jadi misalnya kok dalam keadaan sakitnya, meninggalnya tidak dalam keadaan COVID, maka kita juga harus memakai alat pelindung sebagai anjuran dari pemerintah. Demikian Bapak. Ya, bagus sekali. Cuman tadi ada kekurangan sedikit, nggih. Jadi memang untuk mengkafani jenazah COVID dan jenazah yang non COVID itu intinya sama, nggih. Tetapi perbedaannya kalau jenazah COVID itu harus ada plastik, ya, harus ada plastik kafan yang untuk sebagai langkah ihtiyat tadi sebagaimana yang dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi, ya, sebagai langkah ihtiyat untuk kehati-hatian agar supaya tanah atau sumber yang ada di daerah tersebut itu tidak tercemar dengan virus COVID-19, ya. Karena dikhawatirkan nanti kalau tercemar lalu kemudian sumber tersebut masuk ke sumur masyarakat, nah masyarakat yang meminum air sumurnya tersebut yang tercemar tadi bisa tertular dengan COVID-19 tersebut. Ya, alhamdulillah pada dasarnya apa yang dipresentasikan oleh kedua pimpinan kelompok sudah sangat bagus, ya. Baik, kita beri aplaus untuk Pak Abdurrahim, Mas Abdurrahim. Ya, ini semua menunjukkan bahwa kalian memang sangat cerdas sekali dan memperhatikan apa yang tadi telah ditayangkan dalam video pembelajaran tersebut. Anak-anakku semua, memang tidak ada manusia yang hidup langgeng. Semua orang pasti mati. Adapun penyebab kematian itu bisa apa saja. Nah, salah satu penyebab kematian adalah sakit. Sakit apa saja bisa menjadi penyebab kematian, termasuk sakit COVID-19. Dan di sini ada perlakuan khusus pada jenazah COVID-19 seperti pada tayangan video pembelajaran tadi, yaitu sebelum memandikan harus disemprot dulu dengan cairan disinfektan. Kemudian setelah dimandikan juga disemprot dengan cairan disinfektan. Lalu kemudian setelah itu dikafani. Nah, dalam mengkafani jenazah COVID-19, sebagaimana tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian, sebetulnya itu sama dengan pengkafanan jenazah non COVID-19. Cuman memang ada sedikit perbedaan, yakni pada masalah kain kafan. Untuk jenazah COVID-19 laki-laki dengan 3 lapis kain kafan yang diselingi dengan 3 lapis plastik kafan seperti pada tayangan video tadi. Adapun jenazah perempuan yang terkena COVID-19 itu dengan 5 lapis kain kafan dan diselingi dengan 5 lapis plastik kafan. Dan ketika memandikan, mengkafani,
maupun meletakkan jenazah di liang lahat itu harus memakai APD atau alat pelindung diri. Ini semua dilakukan adalah sebagai langkah ikhtiyat atau kehati-hatian agar tidak tertular penyakit COVID-19. Anak-anakku, sebelum pembelajaran pada pagi ini saya akhiri, silahkan kerjakan soal-soal yang terkait dengan materi di pagi hari ini. Adapun linknya segera saya kirimkan ke grup. Waktu 10 menit. Bagaimana, sudah dikerjakan semua? Sudah, Pak. Proses, Bapak. Baik, akan saya tayangkan untuk hasil dari pekerjaan kalian. Gimana, sudah terlihat semua? Sudah terlihat semua, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Wah, itu kok hasilnya 60 semua di bawah KKM. Ini gimana? Coba saya teliti dulu ya, saya teliti dulu. Kesalahannya di mana kok bisa 60 semua? Padahal kalian tadi terbukti cerdas-cerdas loh ya. Oh, ternyata setelah saya teliti semua jawaban-jawaban dari anak-anak betul semua, betul semua. Jadi seharusnya mendapatkan 100. Seharusnya mendapatkan 100 semua. Jadi ini ada sedikit kesalahan teknis dan waktu saya membuat soal itu kemungkinan seperti itu, nggih. Nanti pada kolom penilaian, ya, tetap akan saya isi nilai 100 semua karena memang pada kenyataannya jawaban kalian betul semua. Okay. Alhamdulillah kalian semua memang yang hebat-hebat, yang cerdas-cerdas. Okay. Anak-anakku semua, karena waktu sudah hampir habis, ya, tinggal 5 menit, akan saya akhiri pembelajaran di pagi hari ini. Namun sebelum saya akhiri, apabila ada yang belum paham, ya, apabila yang ada belum paham tentang pembelajaran di pagi hari ini, silahkan bertanya. Bagaimana? Ada yang belum dipahami? Sudah, Bapak. Insya Allah paham. Bisa praktek nanti. Baik. Kalau semua sudah paham, akan saya informasikan terlebih dahulu bahwa pertemuan yang akan datang adalah praktek mengkafani jenazah COVID-19. Jadi anak-anak semua harap membawa APD, alat pelindung diri dari rumah masing-masing. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Robi dulu. Saya nanti yang kedua. Ya Pak, terima kasih. Sudah bagus, menarik, dan ini aktual materinya. Ini kalau praktek anak-anak suruh bawa APD kayaknya terlalu berat itu ya, mahal ya APD. Bisa diakali dengan disediakan oleh sekolah gitu. Dari saya sih sudah cukup bagus lah. Ya, monggo Pak Mujib.
Terima kasih Pak Robi komentarnya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bapak. Masukan untuk mari kita aplaus untuk Pak Huda terkait dengan videonya. Iya. Kalau dalam teori pengembangan media pembelajaran, di media itu kan perlu dikembangkan, ada teorinya ya, ada tahapannya, ada fungsi-fungsinya. Yang pertama ini sudah sesuai dengan fungsi kompetensi. Artinya bahwa media dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada siswa terkait bagaimana mengkafani jenazah COVID-19. Sudah. Dalam menyusun mengembangkan media juga ada dasar kemenarikan. Bagaimana membangun dasar kemenarikan harus ada komunikasi dua arah. Ini saya melihat sudah artinya ada fungsi atensi, fungsi fokus, menarik. Yang kedua, media itu perlu dibuat sesuai dengan perkembangan zaman. Video yang ditampilkan Pak Huda ini kan sesuai dengan model terkini ya. Maksudnya harus model terbaru. Baiknya begitu. Tadi sudah artinya isi video ini saya melihat natural. Artinya acting anak-anak ini natural dan oh ini kan sedang COVID ya. Saya mengapresiasi itu. Ini kita nanti lihat lewat YouTube. Terus tampilannya menarik sekali Pak. Biar ada screenshot YouTube-nya terus nanti berpindah kepada video Pak Huda. Ini berarti video dibuat sesuai dengan perkembangan hari ini, model yang terbaru. Memang harus begitu. Ini produk dari pondok atau memang Pak Huda sendiri, Pak? Dari madrasah, Pak. Oh, difasilitasi madrasah? Iya, Pak. Nah, ini kalau bisa memang seperti itu. Kalau memang Bapak Ibu mau membuat video yang bisa untuk pembelajaran dan umum, maksud ini kan mengkafani bukan khusus untuk madrasah saja, Mbok, manfaatnya. Artinya bisa dinikmati dan dipelajari oleh masyarakat umum, kalau bisa difasilitasi sekolah. Ya kalau APD nanti bisa disiasati dengan jas hujan ya. Kalau APD langsung kan mahal. Ya nanti tinggal disampaikan saja. APD menggunakan jas hujan. Karena keterbatasan ini boleh diterangkan, tapi yang nanti harus dengan APD asli. Ya, ini dengan jas hujan nggak apa-apa, mungkin cari jas hujan yang agak tebal. Kan ada ya beberapa rumah sakit dulu di awal COVID yang memang keterbatasan dana penanganan COVID, akhirnya menggunakan jas hujan. Tidak menggunakan bahan APD. Nah, ini nanti bisa saya mengapresiasi videonya, yang pertama natural, yang kedua bentuknya terkini, sehingga menarik siswa. Terus yang penting juga tidak terlalu lama videonya. Itu kan hanya sekitar 2 menit ya Pak Huda? 3 menit Pak. 3 menit ya, 3 menit artinya masih di bawah 5 menit. Nah video memang idealnya video pembelajaran seperti itu. Ini kan berarti video sebagai sumber. Kemarin Pak Huda boleh mengirim ini di tugas perangkat pembelajaran yang tugas ke-9 boleh, termasuk. Nah, hanya saja nanti tinggal kesepakatan dengan dosen dulu minimal berapa menit. Kalau video sumber belajar, video sebagai sumber, itu memang kalau bisa maksimal 7 menit. Maksimal banget. Karena di atas 7 menit biasanya anak sudah oleng. Sudah kurang fokus. Ini kalau 5 menit kan, 3 menit kan pas ya. Kurang paham, bisa diulangi lagi. Di-download pun tidak terlalu banyak kuotanya. Nah, ini saya mengapresiasi di video sumber belajarnya. Beberapa hal catatan saya, penyiapan fisik dan mental Pak Huda sudah baik. Tadi mencoba tepuk semangat. Nanti ke depan bisa divariasi minta punya Pak Arif. Ya, artinya saya berharap hari ini nanti ada model-model baru, teknik-teknik penyiapan mental yang lain, biar bisa untuk data kita, data guru. Besok pakai tepuk semangat, besok lagi tepuk wudu, besok lagi punya Pak Arif, besok lagi bentuk yang lain, misalkan seperti itu. Nah ini nanti boleh. Atau ke depan, misalkan ini karena habis Maulid Nabi, kita misalkan sholawat bersama-sama sebentar yang rohatil
Hajarul tajwid misalkan begitu. Boleh. Artinya sekadar untuk ini kalau menyiapkan fisik dan mental kan tidak harus terkait dengan materi. Tapi bagaimana kita tahu bahwa peserta didik sudah siap untuk belajar. Begitu ya, ini sudah bagus penyiapan fisik mental. Terus tujuan pembelajaran sudah disampaikan di pembelajaran tadi. Yang perlu disampaikan Pak Huda, ini catatan adalah menjelaskan tentang discovery learning. Untuk anak-anak kan istilah discovery learning ini apa? Ya, nanti monggo dijelaskan secara singkat discovery learning, misalkan teknik-tekniknya saja. Nanti pembelajarannya tahapannya seperti ini. Nggak apa-apa, tidak harus definisi discovery learning adalah cukup tahapannya saja, nggak apa-apa. Ya, biar nanti anak itu tidak bingung. Discovery learning sih nanti kayak apa ya? Sudah disampaikan di awal, jadi nanti anak siap. Oh, hanya seperti itu, siap untuk belajar maksudnya. Selanjutnya, video sumber belajar sudah bagus, efektif, kreatif, menarik, dan menyenangkan. Format video juga oke, natural. Pada RPP belum memuat taksonomi afektif. Saya belum melihat ada afektifnya baru, kognitif, dan psikomotor. Yang di atas penjabaran dari menghayati itu belum dijabarkan dalam bentuk afektif. Selanjutnya materi sudah diklasifikasikan, saya memberikan apresiasi, ada konsep, ada fakta, ada data, ada prinsip. Ini sudah. Penyusunan soal tes formatif juga sudah sesuai prosedur. Saya mengapresiasi ini. Ada kisi-kisinya. Jadi nomor, indikator, nanti jenis soalnya apa, terus ada klasifikasi tingkatnya. Ada yang mudah, ada yang sedang ya Pak Huda ya. Ini saya mengapresiasi. Monggo bisa di-share RPP-nya di grup. Jadi nanti teman-teman tinggal, formatnya gitu, tinggal isinya diganti dengan sesuai kebutuhan. Jadi orang susah nggak format maning. Formatnya dikopas, isinya diganti sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga nanti Bapak Ibu RPP insya Allah bisa mantap, semakin pede. Yang penting jangan PDOD ya, percaya diri overdosis, ini jangan. Yang PD nggak apa-apa, tapi kalau PDOD jangan. Percaya diri overdosis ya. Oke, yang terakhir sudah itu penyusunan tes sudah sesuai dengan kisi-kisi sehingga memudahkan evaluasi kita ke depan, terutama hasil tes formatif. Itu saja dari saya. Secara keseluruhan Pak Huda is oke, terutama hari ini di videonya saya mengatakan juara. Itu di-upload di channel sekolah apa bukan, Pak? Di Drift, Pak. Nggih, di sekolahan juga. Oh, kalau bisa di-upload, sekolah punya channel YouTube sendiri. Ya, artinya pertama untuk dokumentasi video, yang kedua untuk bisnis. Misalkan sekolah anak-anak disuruh mengunjungi kan like subscribe kan lumayan, barangkali ke depan bisa memberikan benefit, ada royaltinya kan bisa untuk sekolah. Entah itu gotoku guru batiknya guru-guru atau misalkan untuk ya barangkali dari YouTube misalkan dapat uang banyak bisa untuk capacity building atau piknik-piknik guru lah, sekalian pelatihan di sana, sekalian ada kegiatan outbound untuk meningkatkan kebersamaan sih semakin dekat. Kalau bahasanya di kita capacity building, Pak. Biasanya keluar kota, nanti nginep, nanti ada permainan outbound, ada permainan apapun, pelatihan. Satu untuk semakin mendekatkan antara kita dan dosen, sesama dosen, biar semakin akrab, terus nanti semakin hangat. Ini bisa nanti monggo manfaatkan channel YouTube. Bapak Ibu misalkan di sekolah ada 300 murid, suruh subscribe kan sudah subscribe 300. Wong tuane dikongkon subscribe berarti kan 600 ya. Nanti guru-guru beserta suami istrinya subscribe sudah 1000. Nah kalau 1000 subscribe kan ini bisa mulai dimonetisasi. Ya mari kita manfaatkan itu. Sekali lagi sekolah kan juga ke depan dituntut untuk mencari dana selain dari BOS dan SPI, pengembangan institusi. Ya salah satunya untuk tadi pelatihan guru, in-house training, capacity building. Kalau bisa seperti itu, mumpung ada. Ya, kalau ada yang bisa mendukung program kita, kenapa tidak? Gitu ya. Monggo nanti Pak Huda bisa ditindaklanjuti.
saran saya itu disampaikan video-video guru dikumpulkan dalam satu channel sekolah, jadi bisa dikunjungi siswa untuk sumber belajar. Yang kedua nanti kalau yang view banyak kan lumayan, begitu ya. Iya, Pak. Itu saja dari Iya, saya. Pak. Ya, Mari terima kita kasih sekali, aplaus Pak. untuk Pak Sepul dan tadi Pak Arif untuk 2 peserta. Kita nanti isoma dulu ya. Mau jam berapa mulainya? Seperti kemarin jam 1, Pak. Jam 1 ya. Ini saya juga nanti tak ngopi-ngopi sama pekerjaan dosen, ini harus mereview skripsi mahasiswa. Iya, dari kemarin belum saya sentuh, sudah di WA Pak, sudah belum? Belum. Nah, jadi kalau ini lumayan masih ada 1,5 jam saya tak mengoreksi skripsinya mahasiswa. Itu saja ya Bu Ayu, jam 1 ya. Ya, Oke, Pak. terima kasih. Monggo ditutup Bu Ayu di sesi pertama. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mempresentasikan. Kemudian terima kasih kepada Pak Mujib juga Pak Robi yang sudah masukan. Kita break dulu ya. Nanti kita lanjut pukul 1 insya Allah. Saya akan share nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Uda, mantap sekali Pak Uda ini. Istimewa.